Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi ya. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat selalu. Amin. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan atau menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kenapa disampaikan materi tersebut? Ini ada kaitannya dengan kemerosotan kesadaran warga negara terhadap bangsa dan negara. Banyak contohnya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadinya pergeseran budaya, banyak adanya gesekan-gesekan yang menimbulkan perpecahan di antara bangsa. Nah, kenapa ini terjadi? Dikarenakan kurang sadarnya akan berbangsa dan bernegara semua rakyat Indonesia. Mungkin ini dikarenakan apa? Dikarenakan sekarang atau era globalisasi yang sangat deras, masuknya budaya-budaya luar ke Indonesia sehingga budaya-budaya Indonesia tergeser. Nah, inilah alasannya kenapa kesadaran berbangsa itu kurang sekarang. Diakibatkan era globalisasi. Dengan mudahnya kita menangkap budaya asing melalui media internet, melalui tayangan-tayangan TV, sehingga budaya kita itu semakin menurun. Nah, sedangkan suatu negara bisa maju apabila semua rakyatnya menyadari akan berbangsa dan bernegara. Jadi sangat penting kesadaran berbangsa dan bernegara ini. Nah, supaya kita tidak terjadi lagi kemerosotan di kalangan, khususnya di kalangan muda, maka kita perlu menanamkan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Ada beberapa nilai yang perlu kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ambil contohnya ya. Di sini ada satu. Kita harus memiliki sikap cinta tanah air. Apa itu cinta tanah air? Cinta tanah air itu adalah merasa memiliki negara kita. Apa implementasinya? Misalnya mencegah adanya atau bukan mencegah, melestarikan atau mengingat sejarah bangsa Indonesia. Dulu ingat waktu kita mempertahankan atau merebut kemerdekaan, bahwa kita itu dengan susah payah mempertahankan kemerdekaan dengan susah payah. Dengan demikian kita yang sekarang harusnya melestarikan, memperkokoh negara kita, sehingga kita selalu ingat kepada sejarah-sejarah waktu kita mencapai kemerdekaan dengan cara apa-apa. Jadi kita akan menyayangi negara kita, gitu ya, dengan cara berbuat ya tidak yang negatif, tapi yang positif, karena kita harus pertahankan di negara kita itu. Ya, itulah salah satu nilai cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita harus sadar dengan adanya berbangsa dan bernegara ini, apa implementasi dalam kehidupan sehari-hari? Mencegah perbuatan-perbuatan anarkis yang menimbulkan tawuran, menimbulkan perpecahan. Kalau kita dalam suatu negara saja sudah terbelah, sudah terpecah belah, bagaimana pembangunan ini bisa berjalan dengan baik? Akan timpang. Nah, disinilah kita harus menanamkan sikap berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, kita harus menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 sila. Setiap sila ada beberapa butir. Seluruhnya ada 45 butir. Nilainya adalah tentang kebaikan. Salah satu contohnya bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila ke-1. Ambil sila kedua, contohnya adalah menghormati hak-hak orang lain. Sila ketiga, menyayangi orang lain. Sila keempat, kita jangan egois, harus menerima masukan orang lain, harus musyawarah dalam bertindak sehingga hasilnya akan baik dibandingkan dengan hasil sendiri. Nah, yang kelima adalah dari
sila Pancasila itu nilainya kita harus selalu bergotong royong. Oke, itulah ada beberapa, ada 3 nilai. Yang keempat, rela berkorban. Kita harus memiliki sikap rela berkorban. Contoh yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari di kelas misalnya, belajar. Belajar dengan baik, belajar dengan ikhlas tanpa adanya minta imbalan apapun dari orang tua. Tujuannya untuk kebaikan kita, orang tua, dan masyarakat banyak. Dan yang kelima adalah memiliki kemampuan bela negara. Bu, saya mah masih kecil, apa yang harus kita implementasikan dalam hidup sehari-hari? No, tidak begitu. Kita sebagai anak muda perlu juga menyumbangkan ilmu dengan cara berprestasi. Kalau kamu suka olahraga, silakan kembangkan olahraga apa yang kamu sukai. Kesenian silakan, atau misalnya dalam iptek silakan, sumbangkanlah untuk negara. Gitulah, itulah satu bukti bahwa kita tuh telah melaksanakan atau mengimplementasikan nilai bela negara atau memiliki kemampuan bela negara. Nah, itulah yang harus dilaksanakan untuk supaya kita tetap sadar akan berbangsa dan bernegara. Karena ingat tadi bahwa kalau kita memiliki sikap nilai bela negara yang tinggi, maka negara kita pun akan maju. Kalau sudah melaksanakan nilai-nilai tersebut, maka kita sudah menerapkan sikap nasionalisme. Apa itu nasional? Nasionalisme atau jiwa nasionalisme itu apa? Nasionalisme adalah mencintai tanah air. Ingat, ada 2 arti dalam pengertian nasionalisme. Satu, nasionalisme secara sempit, yang ini harus kita awasi. Apa itu nasionalisme secara sempit? Nasionalisme itu atau mencintai negara kita terlalu berlebihan sehingga menganggap negara lain itu tidak baik, tidak berarti. Padahal ingat, bagaimana majunya suatu negara akan maju apabila kita ada kerjasama dengan orang atau negara lain. Dulu kita tidak punya HP, tidak punya internet. Sekarang kita punya. Akibat apa itu? Adanya kerjasama. Kalau kita ingin maju, kita pun harus menerima negara, tapi dengan syarat kita harus memperhatikan hal-hal yang buruk jangan sampai kita terima, tapi di sini yang positifnya kita ambil. Nah, itulah sikap nasionalisme secara sempit. Jadi jangan, karena sikap nasionalisme secara sempit adalah sikap yang mencintai bangsa kita atau negara kita secara berlebihan, menganggap bangsa lain tidak berarti. Ini akan jelek sekali pengaruhnya. Yang kedua, yang baik ini nasionalisme secara luas atau nasionalisme saja. Apa artinya? Mencintai tanah air dengan menghargai bangsa lain. Nah, itulah. Jadi sekali lagi bahwa kalau kalian sudah menerapkan nilai-nilai yang 5 tadi, maka kalian akan sekaligus memiliki sikap atau ciri orang yang bernasionalisme. Sedangkan nasionalisme juga ada 2 macam yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, ada juga ada 3 hal yang harus kita laksanakan supaya kita menjadi orang yang memiliki sikap nasionalisme. Apa? 1 adalah mengembangkan persatuan di antara bangsa dan penghuni Nusantara. Artinya kita tidak boleh menilai yang lain jelek, belum tentu jelek. Kita yang paling bagus, belum tentu kita yang paling bagus. Ada kerjasama supaya tidak terjadi adanya perselisihan di antara bangsa. Karena ingat, negara dibangun bukan oleh satu suku, satu agama, satu ras, tapi oleh seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, yang harus kita laksanakan supaya kita dikatakan sebagai orang yang memiliki cinta nasionalis atau bernasionalisme adalah mengembangkan sikap toleransi, empati terhadap negara bangsa lain. Mau menyumbangkan apabila ada daerah lain yang misalnya terkena musibah, mau empati terhadap negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain, atau suku-suku lain dalam keadaan kesusahan, menolong, membantu, bekerja sama dalam hal-hal yang positif. Itu 2 hal yang harus kita lakukan supaya kita
dikatakan sebagai orang yang bernasionalisme. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah memiliki nasib senasib sepenanggungan. Artinya bahwa kita itu harus merasakan bahwa kita itu bagian dari seluruh bangsa Indonesia. Orang lain sakit, kita juga sakit. Orang lain senang, kita senang. Kita senang, orang lain senang. Begitu, ada rasa toleransi. Baik, yang terakhir di sini ada yang harus kita hindari supaya kita tidak dikatakan sebagai orang yang tidak sadar akan berbangsa dan bernegara. Ada di sini 4. 1, sikap chauvinisme. Apa itu sikap chauvinisme? Tadi, yang mencintai bangsanya terlalu berlebihan. Menganggap bangsa kita, negara kita yang paling bagus, orang lain tidak. Itu sangat jelek. Yang kedua adalah sikap eksklusivisme. Sukuisme, bukan eksklusifisme. Oke lah. Sukuisme. Apa itu sukuisme? Adalah menganggap sukunya yang paling benar, yang paling baik, sehingga dalam pergaulan sehari-hari tidak mau bekerja sama yang bukan satu suku. Menganggap suku orang lain tidak berarti. Saya mah tidak mau sebangku duduknya dengan si A karena dia mah orang Batak, dia mah orang Sumatera, dia mah orang Bali, dia mah orang Jawa. Jangan, karena semua orang memiliki hak dan martabat yang sama dalam kehidupan. Ya, dan yang ketiga, ekstremisme. Memiliki sikap ekstremisme itu tidak baik, karena dengan memiliki sikap ekstremisme akan timbul perselisihan, karena orang yang memiliki sikap ekstremisme adalah orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan dengan tidak memperhitungkan baik buruk. Dan yang keempat, provinsialisme. Orang yang memiliki sikap provinsialisme adalah orang yang mau bekerja hanya untuk provinsinya saja, batas wilayahnya saja. Sedangkan ingat, tadi kata Ibu juga, negara kita dibangun untuk seluruh rakyat Indonesia, maka harus ada kerjasama antar provinsi. Provinsi di sini kekurangan sumbang, ada timbal balik. Kan negara juga begitu. Contoh di Kalimantan, mungkin dia terbelakang. Nah, disumbang dari provinsi yang sudah maju. Kita juga mungkin walaupun sudah maju, sudah apa, kalau ada bencana, kalau ada apa, bisa saja kita terpuruk. Maka kita juga perlu bantuan dari provinsi-provinsi lain. Jadi pembangunan tidak bisa dibangun oleh satu provinsi, tapi harus seluruh provinsi. Nah, itulah salah satunya contoh bahwa dalam memiliki sikap kesadaran berbangsa dan bernegara itu ada 4 hal yang harus dihindari. 1 adalah chauvinisme, 2 adalah sukuisme, 3 adalah ekstremisme, 4 adalah provinsialisme. Nah, dengan demikian kalian diharapkan oleh Ibu bisa mencerna apa yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana kesadaran berbangsa dan bernegara itu harus ditingkatkan, harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga negara kita akan maju. Karena negara itu dibangun oleh pemuda-pemudi Indonesia. Pemuda-pemudi itu harapan bangsa. Perbandingannya satu orang tua, di perbandingannya orang tua itu hanya pemuda itu 1, ya, itu bisa mewakili banyak orang tua. Makanya kita sebagai orang generasi muda harus semangat untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang Ibu barukan sampaikan. Nah, itu saja yang Ibu sampaikan. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti Ibu akan menge-share materi dalam bentuk WA kepada kalian. Tolong dibaca sehingga kalian akan lebih tahu lebih luas lagi dan lebih jelas lagi. Terima kasih. Itu saja yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.